Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus Masjid Baitul Salam beserta jajarannya, orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah bersama alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Enggak, tadi udah minum Bapak Ibu, cuma agak serak sedikit aja. Baik, pada malam hari ini kita akan bahas babu tahrimi zulmi wal amru biraddil mazalimi. Bab hukumnya haram melakukan kezaliman dan perintah menolak kezaliman. Jadi melakukan kezaliman itu hukumnya haram, dan kita juga diperintahkan untuk menolak yang namanya kezaliman. Kemudian apa hadisnya Ustadz yang merintahkan kepada kita semuanya untuk menolak kezaliman? Kezaliman itu hukumnya haram. Hadis riwayat Imam Muslim melalui sahabat An Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ittaqu az-zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamati wattaqu asy-syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Ini hadisnya panjang, ada 2 poin. Saya bahas poin yang kedua dulu, nanti baru yang pertama tentang kezaliman. Apa kata Nabi? Wattaqu asyuha, takutlah kalian terhadap yang namanya penyakit syuh. Apa sebabnya? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya penyakit syuh itu merusak, membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala angsafaku dimahum, gara-gara penyakit syuh tersebut mereka melakukan pertumpahan darah. Wastahalu maharimahum, gara-gara penyakit syuh tersebut mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa artinya syuh, Ustaz? Syuh itu artinya pelit. Cuman pelit dalam bahasa Arab ada 2. Ada syuh, ada bakhil. Kalau diterjemahkan syuh itu pelit, bakhil itu juga pelit. Cuman syuh itu lebih parah daripada bakhil, Bapak Ibu. Apa contohnya Ustadz? Seandainya kita jalan-jalan, wisata religi atau tadabbur alam, ada 2 orang, 3 orang, tanpa orang bahkan lebih. Kemudian pas di tengah jalan sehingga di rumah makan. Kemudian pas waktunya makan nanti nampak mana orang yang punya penyakit syuh, mana yang punya penyakit bakhil. Ketika makan bersama satu meja, kemudian waktunya bayar berdiri 1 orang. Dia pergi ke kasir, kemudian dia bayar, yang dibayar cuman punya dirinya sendiri. Dia punya duit untuk nraktir temennya, tapi nggak mau dia harta dia berbagi kepada orang lain, melimpah kepada orang lain, dia tak mau. Maka orang ini disebut bakhil.
Tapi kok ketika makan bersama waktunya bayar, ada yang pura-pura ke kamar mandi, ada yang pura-pura nelpon. Jadi nggak cuman bakil, tapi syuh. Jangankan untuk orang lain, jangankan berbagi untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun dia pingin gratis. Untuk dirinya sendiri pun dia tak mengeluarkan hartanya. Jadi kalau kira-kira bahasa kita apa yang pas ngartikan syuh itu apa Ibu? Kalau saya orang Jawa bilangnya muwaddite minta ampun itu. Ya Pak ya. Kalau bahasa kita apa? Apa kayak sepilik, kurang lebih lah kayak itu Pak Ibu. Sempilik karyang kata orang. Yang jelas syuh itu lebih parah daripada bakhil. Dan ternyata Pak Ibu mohon maaf, kadang-kadang kita nih bahasa Indonesia untuk mengartikan bahasa Arab itu kekurangan kosakata. Untuk menyebutkan dalam istilah yang ada dalam Quran itu kita kadang-kadang kekurangan kosakata Pak Ibu. Apa contohnya Ustadz? Dalam Quran disebutkan wala taqul lahuma uffin. Janganlah seorang anak berkata kepada orang tua. Anak yang berkata membentak orang tua, berkata kasar kepada orang tua, maka dia disebut sebagai anak durhaka. Ingat apa Ibu? Cuman berkata disebut anak durhaka. Sekarang ada berita seorang anak membunuh orang tuanya. Kalau berkata disebut anak durhaka, kemudian ada anak bunuh orang tuanya, kira-kira disebut anak apa Pak Ibu? Kalau cuma durhaka kayak kurang apa gitu, kurang kasar gitu Pak Ibu. Orang berkata disebut anak durhaka. Ini orang tuanya dia bunuh. Anak apa jenenge? Oh Pak, celaka 13 ya Allah Rabbi. Artinya apa Ibu? Kita kadang-kadang kurang kosakata untuk menyebutkan apa yang pas ya Allah Rabbi. Tapi itu terjadi Pak Ibu. Memang zaman akhir ini gawat betul. Dulu banyak anak laki-laki berantem gara-gara apa? Rebutan cewek. Sekarang cewek berantem rebutan. La ilaha illallah. Kan ya Pak Ibu ya. Ini betul-betul zamannya ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan kita yang hadir, keluarga kita yang hadir diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian hadis yang berkaitan dengan zalimnya, apa kata Nabi? Ittaqu az-zulma. Takutlah kalian terhadap yang namanya kezaliman. Jauhilah oleh kalian yang namanya kezaliman. Apa sebabnya? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamati. Karena sesungguhnya kezaliman itu bentuk kegelapan besok di hari kiamat. Semakin banyak melakukan kezaliman di dunia, maka besok di akhirat semakin gelap. Semakin banyak melakukan kezaliman di dunia, maka besok di akhirat hisabnya pun akan semakin berat. Lalu apa artinya zalim Pak Ustadz? Zalim itu artinya wat'u syai'in fi ghairi mahalihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka dia disebut dengan zalim Bapak Ibu. Ustadz, selama ini kita sering ngartikan kezaliman kalau ada orang nganiaya orang lain, mukul orang lain, jambret orang lain, itu zalim Pak Ustadz. Betul Pak Ibu. Ngapa disebut zalim? Orang lain itu harusnya dimuliakan. Orang lain itu harusnya dihormatin, tapi dia sakitin, dia aniaya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka pelakunya pun zalim. Ustadz, ada yang bilang pemerintah itu zalim. Bisa jadi. Kapan pemerintah zalim itu? Ketika dia buat keputusan tidak dengan cara yang adil. Karena lawan dari kata zalim itu adil. Kalau dia adil, selamat. Kalau nggak adil, berarti dia zalim. Disuruh adil, malah nggak adil.
Disuruh bela rakyatnya, malah rakyat orang lain yang dia bela. Tapi bukan Indonesia Pak Ibu, jauh sana negara mana. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini pelakunya pun zolim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian kezaliman itu dalam hadis riwayat Imam At-Tayalisi terbagi menjadi 3. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, az-zulmu salasatun. Kezaliman itu terbagi menjadi 3. Apa yang pertama? Fazulmu la yakfiruhullah. Kezaliman yang dosanya tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, wazulmu yakfiruhullah. Kezaliman yang dosanya diampuni oleh Allah. Yang ketiga, wazulmu la yatsrukuhu. Kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Lalu apa maksudnya Ustadz kezaliman yang dosanya tidak diampuni oleh Allah? Maka Nabi terangkan, fa amazulmu allazi la yakfiruhullahu fasyirku. Adapun bentuk kezaliman yang dosanya tidak diampuni oleh Allah, fasyirku adalah syirik. Ngapa syirik itu disebut dengan kezaliman? Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Batu kerikil itu letaknya di bawah untuk bikin jalan, untuk ngecor halaman, untuk bikin rumah. Tapi ada sebagian orang batu itu dia jadikan patung, kemudian dia sembah, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang ini zalim, disebut dengan syirik. Pohon itu letaknya di mana? Di hutan untuk bikin udara sejuk. Kalau ditebang jadi bahan, jadi kayu, jadi papan. Tapi ada sebagian orang pohon itu dia sembah, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang jenis ini disebut dengan syirik. Ketika orang melakukan kesyirikan belum sempat bertobat kemudian mati, maka matinya masuk neraka jahanam dan mereka selama-lamanya masuk neraka tersebut. Apa dalilnya Ustadz? Insya Allah semuanya kita hafal Bapak Ibu. Disebutkan dalam Quran surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, golongan dari ahlil kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana letaknya besok? Fi nari jahannama, mereka masuk dalam neraka jahanam. Berapa lama waktunya? Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Tak ada batasan waktu Bapak Ibu. Kalau kita buat perbandingan contoh, seandainya masjid ini diisi biji jagung sampai penuh, tapi tiap hari diambil 1 on, berjalannya waktu itu akan habis. Tapi orang yang melakukan kesyirikan belum sempat bertobat kemudian mati, maka khalidina fiha, kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah, maka mereka adalah makhluk yang paling buruk. Nauzubillah min dzalik. Maka kita pesankan betul Pak Ibu kepada anak cucu kita, jangan sampai melakukan yang namanya kesyirikan. Ketika melakukan kesyirikan belum sempat bertobat kemudian mati, maka selama-lamanya mereka masuk neraka jahanam. Tapi saya yakin Bapak Ibu, insya Allah anak cucu kita tak akan nyembah patung, tak akan nyembah pohon Bapak Ibu. Cuman yang perlu dikhawatirkan, mereka ditakutkan terjumus pada hal-hal yang bisa merusak kepada kesyirikan, atau yang menjerumus kepada kesyirikan Bapak Ibu. Apa contohnya? Percaya kepada tukang pawang hujan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Ada nggak sebagian masyarakat kalau bikin pesta, siapa yang dicari? Kan ya Pak ya,
Jangankan kita, Mandalika di motor GP dan NTT mereka pakai pawang hujan. Ini mohon maaf. Jadi pawang hujan tuh boleh nggak Ustaz? Tengok dulu pawang hujannya. Kalau dia minta kepada Allah itu boleh. Tapi kalau minta kepada setan macam-macam itu nggak boleh Bapak Ibu. Ini mohon maaf. Karena ternyata pawang hujan itu sebagian banyak yang bohong Bapak Ibu. Ustaz kok ngerti? Pesulap merah yang ngasih tahu. Apa kata pesulap merah? Kalau ada orang datang minta tolong untuk jadi pawang hujan, maka dia pura-pura masuk ke kamar. Ngapain? Lihat ramalan BMKG. Oh, tanggal sekian nggak hujan ini. Oh, bisa nih. Bisa Pak? Oh, bisa. Tolong syaratnya dipenuhi ya. Siap. Ketika waktu acara, ternyata hujan selebat-lebatnya Pak Ibu. Lalu apa kata tukang pawang hujan ini? Pak, Bu, mohon maaf. Pada malam ini, hari ini ada 3 tempat yang sedang pakai acara, bikin acara yang sama, semuanya pakai pawang hujan. Kita ini tarik-tarian, kebetulan kita kalah. La ilaha illallah. Memang waktunya hujan Bapak Ibu. Kalau mau bikin nggak hujan, ya pas waktu cuaca panas kayak gini kan, insya Allah nggak hujan Bapak Ibu. Ini mohon maaf. Tapi kalau minta kepada Allah itu boleh Bapak Ibu. Minta hujan aja boleh, masa tunda hujan nggak boleh Bapak Ibu. Karena saya dulu punya mbah angkat, dia tukang mawang hujan itu. Orang tukang Pak Dalang, panggilan Pak Dalang kan pada Bapak Ibu. Tirakatnya, kalau orang Jawa bilang tirakatnya kuat-kuat ya. Akhirnya dia bilang dengan saya, Kri, besok kalau besar jangan mau jadi tukang pawang hujan. Ngapa Mbah? Capek, nggak ada penghargaannya. Kok gitu Mbah? Gini Kri, Mbah itu kalau mau mawang hujan 1 minggu sebelum acara itu puasa Kri. Yang ditahan gak cuman lapar, mata ditahan, mulut ditahan. Pagi, sore, semalam berzikir terus, baca sholawat, zikir, sambil minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikabulkan, alhamdulillah. Kalau enggak, ini waktunya hujan Bapak Ibu. Kalau minta kepada Allah enggak apa-apa. Tapi kalau minta pawang hujan, ini hati-hati Bapak Ibu. Sama kayak percaya kepada ramalan zodiak Bapak Ibu. Kan ada itu Aquarius, Sagittarius, Leo. Oh, bulan ini beruntung, oh bulan ini susah. Tak ada itu Bapak Ibu. Itu prediksi aja. Ustaz kau ngerti? Saya dulu pernah waktu sekolah di Banyuwangi, itu pergi ke radar Banyuwangi, orang bikin nyetak koran itu. Ada teman yang tanya, Pak, yang ramalan zodiak itu betul nggak? Enggak, itu kami aja bikin-bikin katanya. Itu pun anak muda banyak yang percaya, maka kuatkan akidahnya supaya nggak terjerumus pada hal demikian. Yang bisa ngatur hujan, yang bisa ngatur panas hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kita tekankan lagi Pak Ibu kepada anak cucu kita, selain supaya tidak melakukan kesyirikan, tidak percaya kepada hal yang menjerumuskan kesyirikan, apa yang kita pesankan lagi yang nggak kalah penting Pak Ibu, jangan sekali-sekali mudah menuduh, memponis orang lain syirik, memponis orang lain kafir, memponis orang lain melakukan perbuatan bid'ah. Apa sebabnya? Ketika tuduhannya salah, maka kembali kepada dirinya sendiri. Nuduh orang lain kafir, ternyata tak kafir, balik pada diri sendiri Bapak Ibu. Nuduh orang lain syirik, ternyata tidak syirik, maka balik juga kepada dirinya sendiri. Maka tak usah monis-monis orang, nuduh-nuduh orang, itu berat. Bukan tugas kita Pak Ibu, tak kapasitas kita, tak kemampuan kita untuk memponis orang lain. Contoh, ini saya ingat dari contohnya Gus Bahak. Apa kata beliau? Tanya kepada santrinya, kalau menurut kalian, kalau ada anak muda kemana-mana bawa keris, kalau nggak bawa dia nggak tenang, kira-kira dia syirik nggak? Akhirnya kata sebagian muridnya, oh syirik lah. Oh belum tentu, jangan langsung diponis syirik. Apa sebabnya? Kalau setiap pemuda yang kemana-mana bawa keris, kalau nggak bawa dia nggak tenang dihukumi syirik. Lalu bagaimana orang kota kemana-mana bawa? Kalau HP ini tinggal, tenang nggak? Apalagi Ustadz, nggak akan tenang apa Ibu. Pergi ke pasar, pergi ceramah, istri tinggal biasa aja. Kalau HP tinggal, syirik enggak? Ngapa yang pertama dihukumi syirik, yang kedua enggak? Padahal sama-sama bikin enggak tenang. Apa pelajaran yang kita ambil? Jangan terlalu mudah memponis orang
lain. Ketika tuduhannya salah, balik kepada dirinya sendiri. Kan sekarang terjadi apa ibu? Mudah kali memvonis orang lain. Zikir bersama, mohon maaf, katanya bid'ah, sesat. Maulid Nabi, bid'ah, sesat. La ilaha illallah. Ini dalil yang paling nyata Pak Ibu. Tak pakai Quran, tak pakai hadis. Dari kisah nyata di Jawa itu ada ulama besar. Siapa namanya? Kiai Haji Maimun Zubair. Siapa yang nggak kenal dengan beliau? Panggilannya Mbah Mun. Itu ulama besar Pak Ibu. Untuk membantah tak usah pakai Quran, pakai hadis. Kadang ngampalkan susah juga Pak Ibu. Ini kisah nyata. Dulu ketika hidup Mbah Mun itu almarhum, suka zikir bersama, maulid Nabi, Isra Mi'raj, takziah yang biasa kita lakukan. Kemudian ketika mau wafat, mau pergi haji, dia pesan kepada anaknya, Cung, besok bapak mau pergi haji. Ini duit aku titip, kalau bapak pulang haji, duitnya saya ambil. Tapi kalau bapak nggak pulang, gunakan duit ini. Udah pakai bahasa isyarat. Itu betul-betul ulama. Ngerti kapan dia mau wafat. Kalau kita kan nggak ngerti apa ibu. Oh, itu betul ulama deh. Karena ketika pergi haji, qadarullah kemudian meninggal di sana. Akhirnya dikuburkan di sana. Orang kalau dikuburkan di Ma'la atau di Baqi itu, kalau sudah 3 tahun, 4 tahun, itu kan kuburannya dibongkar. Kemudian kalau sudah jadi tulang belulang, diambil, disatukan dengan yang lain, diisi mayat yang baru. Tapi apa yang terjadi? Setelah 3 tahun, 4 tahun dibongkar, ternyata jasadnya masih utuh Bapak Ibu. Seandainya perbuatan-perbuatan yang melakukan di dunia dulu seperti zikir bersama, seperti maulid Nabi, seperti Isra Mi'raj, seandainya itu bid'ah, itu sesat, tak mungkin jasadnya masih utuh Bapak Ibu. Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat datang ke kuburan beliau ziarah, itu merasakan bau yang sangat harum. Ditanya pada temannya, pakai parfum? Oh enggak. Beliau sadar bau harum dari di alam kubur. 3 tahun 4 tahun masih utuh jasadnya Pak Ibu. Besok kita tak usah nunggu bertahun-tahun, setengah tahun masih ada nggak jasad kita? Ya Allah Rabbi, ini betul-betul ulama Pak Ibu. Ketika di dunia sama yang kita lakukan, zikir bersama, maulid Nabi, sholawatan. Dia suka sholawatan. Apa sholawat favorit beliau? Ini sempat viral sholawat beliau Pak Ibu, yang favorit dulu. Sa'duna fid dunya fazuna bil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimataz zahra bi khadijatal kubra wa fatimataz zahra. Itu ketika beliau masih hidup, itu selawat favoritnya. Siapa yang ngasih tahu? Yang ngasih tahu Habib Syekh. Itu keren apa Ibu. Ini betul-betul ulama sampai sudah meninggal, sudah wafat pun ternyata jasadnya masih utuh. Kalau nanti pakai dalil panjang apa Ibu. Tapi lah kisah nyata, contoh yang paling konkret kalau menunjukkan dilakukan di dunia itu bukan bid'ah Pak Ibu. Maka jangan mudah nuduh orang lain. Kafir, syirik, bid'ah. Ketika tuduhannya salah, nanti kembali kepada dirinya sendiri. Kalau nggak suka orang bawa keris, apa hukumnya? Kurang kerjaan, kan selesai apa Ibu? Ya nggak apa Ibu? Ada orang ziarah kubur nggak suka, apa hukumnya? Ya kurang kerjaan, udah selesai. Jangan dihukumi kafir. Orang ziarah kubur disebut kuburion, penyembah kubur. Enggak kafir nyembah kubur, tapi dituduh-tuduhkan. Ya Allah Rabbi, kalau dibahas panjang-panjang makin panas Ibu. Nah, poin yang pertama, maka kita pesankan jangan melakukan kesyirikan, jangan mudah nuduh orang lain, kemudian jangan hindarilah perkara-perkara yang bisa merusak ketauhidan. Yang kedua, apa pembagian kezaliman yang kedua? Wa amma zulmu allazi yakfiruhullahu fa zulmul ibadi anqusam fi ma bainahum wa baina rabbahum. Adapun kezaliman yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman seorang hamba dengan Tuhannya dan kezaliman seorang hamba dengan dirinya sendiri. Ketika dia melakukan kezaliman seperti ini, itu dosanya diampunin. Apa contohnya Ustadz? Ketika Allah memerintahkan untuk melakukan sholat, kira-kira umat Islam ada nggak yang nggak sholat? Oh ada Pak Ibu. Maka ketika dia nggak sholat, zolim Bapak Ibu. Disuruh puasa nggak puasa, zolim dia Pak Ibu. Disuruh zakat dia nggak zakat, oh zalim dia.
Belum sempat bertobat kemudian mati, besok masuk neraka, tapi habis dosanya masuk ke dalam surga. Kalau kezaliman yang pertama tadi itu nggak diampunin. Tapi yang kedua ini ketika suruh sholat nggak sholat, suruh zakat nggak zakat, puasa nggak puasa, belum sempat diqadha, belum sempat bertobat kemudian mati, masuk neraka, habis dosanya masuk ke dalam surga. Tapi walaupun gitu apa Ibu, tetap kita perintahkan kepada anak cucu kita untuk melakukan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat Pak Ibu, dalam kitab Jawahirul Ulu'iyah itu disebutkan besok bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Qarun, bersama dengan Haman, bersama dengan Ubay bin Khalaf. Ketika ditanya, ngapa enggak sholat? Oh, sibuk dengan jabatan, aku jadi pemimpin. Maka besok di neraka bersama dengan Fir'aun. Ngapa enggak sholat? Oh, aku sibuk dengan harta kekayaanku, tak sempat pergi sholat. Akhirnya besok di neraka bersama dengan Qarun. Ngapa enggak sholat? Oh, aku sibuk dengan banyak urusan, menteri segala menteri. Oh, besok bersama dengan Haman. Ngapa enggak sholat? Sibuk dengan dagangan. Maka besok bersama dengan Ubay bin Khalaf. Maka pesankan betul, jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau orang Jawa ada syairnya Pak Ibu, yang orang Jawa mudah-mudahan paham. Ika iwa pandeng ana iwa sepat, percuma ganteng gak kelem salat. Iwa iyo iwa papat, percuma ayu gak kelem salat. Wah, paham apa ya? Yang orang Jawa nggak Jawa nggak paham deh Pak Ibu. Nggak, ini salah satu mengingatkan apa Ibu, supaya jangan sampai meninggalkan sholat. Karena zaman sekarang ini banyak orang yang anggap remeh sholat, kayak hal biasa aja. Padahal zaman dulu Pak Ibu, sholat tuh keren. Orang tuh diangkat menjadi pemimpin itu gara-gara sholatnya. Ketika Rasulullah itu wafat, kemudian Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Ngapa Abu Bakar diangkat menjadi khalifah? Karena Abu Bakar pernah menjadi imam pengganti Rasulullah, imam sholat. Jadi sholat itu betul-betul luar biasa. Maka pesannya juga besok kalau mau cari pemimpin yang bisa cocok nggak Pak Ibu? Cocok. Sholat dia awali ngambil wudhu. Kalau ngambil wudhu, ini dibuka, digulung. Jangan nggak digulung, basah semua Pak Ibu. Kalau tangan nggak dibasuh, rukun wudhu berarti nggak sah. Kalau tayamum yang dibasuh wajah dengan tangan. Ada kemarin, mohon maaf jenderal, sholat di kereta api ngambil tayamum, woi, buka jaket, pas diginikan, habis wajah ke kaki, iya salah. Tapi urusan mereka Pak Ibu ya. Nah, kita cari yang betul sholat, karena sholat penting. Orang meninggalkan sholat itu zalim. Kemudian kezaliman terhadap dirinya sendiri. Apa contohnya Ustadz? Yaitu yang disebutkan doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Apakah ada orang menzalimi terhadap diri sendiri? Ada Pak Ibu. Apa maksudnya? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah beri kita telinga. Telinga ini gunanya buat apa? Untuk dengarkan ceramah, dengarkan bacaan Quran, dengarkan yang baik. Tapi ada sebagian orang Pak Ibu, kalau dengarkan ngaji, dengarkan ceramah, ngantuk. Tapi kalau dengarkan nyanyi dangdut, wongnya teko. Enggak Pak Ibu ya. Ini mohon maaf, ini kadang-kadang zalim Bapak Ibu. Allah beri mata ini gunanya untuk apa? Untuk baca buku, baca kitab, baca Al-Quran, lihat yang baik. Tapi ada sebagian orang Pak Ibu, matanya dia gunakan tidak pada tempatnya. Contoh, lewat di jembatan.
Sepanjang itu sungai, herannya satu. Apa herannya Ustadz? Sepanjang itu sungai yang banyak dilihat, ada satu orang yang buang air besar, itu yang nampak. La ilaha illallah. Ini mata Pak Ibu. Kadang-kadang zolim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apalagi anak-anak sekarang, kalau diajak baca Quran, ya Allah ya Rabbi, banyak alasan Pak Ibu. Yuk baca Quran, lanjutlah, mataku rabun. Tapi kalau diajak main HP, main game, terang matanya Pak Ibu. Ada enggak? Oh, ada Pak Ibu. Ini apa namanya? Zolim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Belum sempat bertobat kemudian mati, masuk neraka, habis dosanya, maka masuk ke dalam surga. Maka kita pesan ke anak-anak kita Pak Ibu, gunakan mata pada tempatnya, gunakan untuk baca Al-Quran. Apalagi zaman sekarang, jangan sampai tak bisa baca Quran anak-anak kita Pak Ibu. Ngapa Ustadz? Saya punya pengalaman agak miris Pak Ibu. Suatu ketika ada nenek-nenek datang ke rumah saya, Ustadz tolong saya Ustadz. Tolong apa? Gini Ustadz, kebetulan bapak baru meninggal, Ustadz bacakan Yasin, takhtim, tahlil beserta doa, tapi di kuburan bapak Ustadz selama 7 hari. Akhirnya iyalah Bu, saya lakukan. Sebelum baca di rumah boleh aja Pak Ibu, tapi karena dia pengennya bacakan di kuburan, saya datang ke kuburan. Sehari pertama tuh biasa saja, hari kedua ketiga mulai saya sadar, sampai nangis saya di kuburan. Apa yang ingin saya sedih? Seandainya besok saya meninggal, kemudian anak-anak saya tak bisa baca Quran, seperti inilah kejadiannya Pak Ibu. Dia suruh orang lain untuk mendoakannya. Apa enggak boleh Ustaz? Boleh Pak Ibu. Tapi siapa yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah anaknya. Itu untung Pak Ibu, istrinya masih ingat dia. Kalau istrinya udah lupa, udahlah selesai Pak Ibu. Tapi kalau anaknya bisa baca Quran, subhanallah, besok kita meninggal datang ke kuburan, bacakan Yasin. Kalau dia hafalannya banyak, bacakan Quran, bacakan surah yang lain, pahala diadakan kepada kita, itu keren. Tapi kalau nggak bisa baca Quran, apa yang dilakukan? Setelah dibersihkan kuburannya, kemudian dia ambil HP, selfie di kuburan, cekrek, update status. Ya Allah ya Rabbi. Ada nggak Pak Ibu? Banyak Pak Ibu. Boleh Ustadz? Boleh, tapi kurang kerjaan Pak Ibu. Apa sebabnya? Dia tulis statusnya, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku, maafkan semua kesalahannya, terima semua amalan ibadahnya, masukkan ke dalam surganya. Itu artinya apa? Nyuruh Allah untuk baca status. Paham Bapak Ibu ya? Kan kurang ajar Pak Ibu. Apalah salahnya langsung doa Pak Ibu. Tapi karena tak bisa ngaji, itu dilakukan. Selfie di kuburan, sampai pernah saya lihat bapaknya udah mati pun diajak selfie. Ya Allah Rabbi. Kalau orang selfie sedih atau senyum? Berarti paling bapaknya mati senang dia. Ngapa senang? Cepat dapat. Ya Allah, miris apa Ibu? Langsung saya ingat orang Jawa. Orang Jawa dulu tuh kalau yang kuat itu istilahnya otot kawat balung besi. Tapi zaman sekarang berubah, bukan otot kawat balung besi, tapi gigi kawat tukang selfie. Wah, itu masalahnya apa Ibu? Sampai di kuburan pun bukan doakan orang tua, tapi malah selfie di kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu yang kedua. Yang pertama, kezaliman dosanya tidak diampunin. Yang kedua, kezaliman dosanya diampunin. Yang ketiga, wa amma zulmu allazi la yasrukuhullahu. Adapun kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Fazulmul ibadi ba'duhum ba'dun hatta yudina li ba'dihim min ba'din. Kezaliman seorang hamba dengan hamba yang lain. Kalau melakukan kezaliman sesama manusia, menyakitin sesama manusia, selagi orang yang disakiti belum memaafkan, maka Allah pun tak akan memaafkan. Itu maksudnya tidak dibiarkan oleh Allah. Kapan Allah memaafkan? Ketika orang yang dizolimi tersebut mau memaafkan. Maka kesalahan dosa pada Allah dengan kepada manusia itu lebih berat kepada manusia. Minta ampun kepada Allah, istighfar.
sampai neteskan air mata tak diulangi lagi, itu diampuni dosanya. Tapi sesama manusia, oh berat apa ibu. Menzalimi orang lain di dunia, nggak selesai di dunia, besok menyelesaikannya di akhirat. Bagaimana cara menyelesaikan di akhirat? Maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan diberikan kepada orang yang dia zolimi, Bapak Ibu. Kok kebaikannya habis, ternyata orang yang dizolimi masih banyak, maka dosa orang yang dia zolimi diberikan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang disebut orang muflis, orang-orang yang bangkrut. Amal ibadahnya banyak, tapi banyak menyakitin hati orang lain. Amal ibadahnya banyak, tapi banyak menzolimi orang lain. Akhirnya apa? Besok di akhirat kebaikannya pun diberikan kepada orang lain. Dan saya akan sampaikan beberapa hadis. Orang-orang yang melakukan kezaliman tak selesai di dunia, oh besok selesainya di akhirat, Bapak Ibu. Dan itu lebih susah. Hadis pertama, hadis riwayat muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Melalui ibunda An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Man zalama qidi syabrin minal ardi tawaqahu min sabai ardina. Barang siapa yang secara zalim ngambil tanah orang lain satu jengkal, apa balasannya? Tawaqahu, maka akan dikalungkan kepadanya min sabai ardina, sebanyak 7 lapis bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Cuman ngambil satu jengkal, besok dipikulkan kepadanya menjadi 7 lapis bumi. Makanya orang tua terdahulu itu bijak, Bapak Ibu. Saya sering dipesankan sama mak saya, Kri, kalau kamu punya sepadan peringgan sama tetangga, jangan sampai ngambil tanah tetangga. Biar tanahmu yang diambil, asal kamu nggak ngambil tanah orang. Saya yakin mama saya nggak akan ngerti hadis ini, Bapak Ibu. Tapi karena lu dipesankan sama nenek-neneknya jangan ngambil tanah orang, akhirnya didengar, nggak banyak tanya, Bapak Ibu. Karena ngambil satu jengkal itu dipikulkan kepada 7 lapis bumi, jadi 7 lapis bumi. Orang sekarang yang diambil bukan satu jengkal, Bapak Ibu. Memang tanah orang lain yang diambil. Yang suratnya berlipat-lipat ada nggak? Oh banyak, Bapak Ibu. Bahkan sekarang lebih parah, Bapak Ibu. Yang diambil nggak cuma tanah satu orang, satu kampung. Nggak cuma satu kampung, tapi satu. Ya nggak, Bapak Ibu. Itu besok bagaimana mulangkannya di akhirat? Mungkin di dunia nggak bisa melawan kita, Bapak Ibu. Bagaimana mau ngelawan di bulldozer, di piting, apa nggak? Tapi berita terbaru, Pak Ibu, yang mau bulldozer orangnya sakit. Saya baca di status itu, di video, ketika diumumkan sedang sakit, apa kata netizen? Alhamdulillah, mudah-mudahan dipercepat kan. Ya, kalau orang baik dibalas dengan kebaikan, kalau zalim dibalas dengan kezaliman. Itu di dunia, apalagi besok di akhirat. Bagaimana cara memulangkan besok di akhirat, Bapak Ibu? Ya Allah ya Rabbi. Di dunia kan nggak akan bisa ngelawan, mereka kalah, Pak Ibu. Mana bisa ngelawan? Tapi tenanglah, jadi tabungan besok di akhirat. Itu mungkin salah satu jalan untuk bisa bikin masuk surga. Maka Nabi ingatkan betul, jangan ngambil tanah orang satu jengkal, nanti akan dipikulkan kepadanya menjadi 7 lapis bumi. Kemudian hadis selanjutnya yang berkaitan dengan zalim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada sahabat Nabi, karena ala sakli Nabi SAW rajulun yuqalahu Kirkirah. Pada masa Nabi ada sahabat yang disebut dengan Kirkirah. Apa itu Kirkirah? Sahabat yang tugasnya kalau habis perang kemudian menang, maka tugas sahabat tersebut tukang membagikan harta rampasan perang, Bapak Ibu. Itu disebut dengan Kirkirah. Kalau disebut sahabat Nabi, insya Allah rajin sholat, rajin puasa. Kalau ada uang banyak dia keluarkan zakatnya. Kemudian dalam hadis ini zaman Nabi ada yang disebut dengan Kirkirah. Famata, kemudian dia mati. Ketika mati, apa kata Nabi? Faqala Rasulullah SAW, Nabi pun bersabda, huwa finnar, dia masuk ke dalam neraka. Bayangkan Pak Ibu,
Zaman Nabi sebut sahabat karena rajin bagi-bagi harta rampasan perang, dia disebut kekiroh. Tapi ketika mati masuk ke dalam neraka. Ternyata gara-gara apa? Fazahabu yang zuruna ilaihi fawajadu ubaatan qad qolaha. Setelah dicari di rumahnya, sahabat pergi ke rumahnya, ternyata ada satu mantel yang harusnya dia bagi, ternyata enggak dia bagi. Ya Allah Rabbi. Cuman gara-gara satu mantel menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Zalim mengambil yang bukan haknya, Pak Ibu. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW, ini disebutkan dalam kitab Faidul Mukhtarah, lewat di kuburan. Kemudian Nabi berkata, wahai sahabatku, orang yang di alam kubur ini sedang diazab, sedang disiksa. Gara-gara apa ya Rasulullah? Oh, dia dulu di dunia pernah jadi panitia zakat. Pas dia mengumpulkan kurma, kemudian ada satu kurma yang bukan haknya, kemudian dia makan. Nauzubillah min zalik. Cuman gara-gara satu kurma, Pak Ibu, menjadikan dia diazab di alam kubur. Sama kayak tempat kita, Pak Ibu, sebagian pas waktu panitia kurban, itu kan ada model-model kayak gitu, Pak Ibu. Sebenarnya daging kurban itu berkah, tak bikin tensinya, Pak Ibu. Yang bikin tensinya itu apa? Datang cuman bawa pisau karter, pulang semuanya dia bawa, apa Ibu. Ini bukan haknya diambil. Dia kau suruh bagi kupon, semuanya keluarganya dibagi entah di mana-mana. Ya Allah ya Rabbi. Ini mohon maaf. Ini yang bikin enggak berkah. Padahal daging kurban itu betul berkah, Pak Ibu. Tak bikin darah naik. Kalau cuman katanya bikin darah naik, ternyata Pak Ibu, yang bikin darah naik itu enggak cuma daging kurban. Saya pernah makan di rumah makan, waktu makan biasa aja. Tapi waktu bayar naik juga tensi, Pak Ibu. Itu ternyata bukan karena daging, Pak Ibu. Ini mohon maaf. Paham apa Ibu ya? Ya Allah ya Rabbi. Ini mohon maaf. Ngambil satu kurma menjadikan dia diazab di alam kubur. Kisah terakhir. Ada seorang tabi'in namanya Hasan bin Ali Sinan. Orangnya rajin beribadah, Pak Ibu. Orangnya soleh, ulama. Kalau tidur tak pernah sampai telentang. Tidur sampai duduk. Nanti bangun zikir, bangun berwudu, beribadah. Pokoknya amal solehnya banyak, Pak Ibu. Suatu saat meninggal, kemudian datang tetangga kanan kiri. Mandikan, ngafankan, nyolatkan, dikuburkan. Seminggu kemudian ada orang yang masih hidup mimpi bertemu dengan beliau. Syekh, engkau kan orang baik, orang soleh. Apa yang Allah lakukan kepada engkau? Apa jawaban ulama tersebut? Allah melakukan kebaikan kepadaku. Cuman aku tertahan tak bisa masuk surga. Gara-gara apa? Dulu aku di dunia pernah minjem jarum jahit yang belum aku pulangkan. Ya Allah Rabbi. Makanya ibu-ibu kalau minjem pulangkan, Bu. Ini orang sekarang minjem sama dengan minta. Minjem baskom enggak balik, minjem piring enggak balik. Itu besok mulangkan di akhirat susah, Pak Ibu. Kan tak mungkin di akhirat besok mulangkan piring. Tak mungkin, Pak Ibu. Terus bagaimana cara mulangkannya? Ya kebaikan yang kita lakukan diberikan kepada orang yang dizolimi. Ustadz, saya dulu pernah minjem duit, minjem sesuatu lah sama seseorang. Kemudian pas mau bayar, orangnya tak ada, Pak Ustadz. Orangnya sudah meninggal mungkin, Pak Ustadz. Ahli waris tak bisa dihubungin. Medsos dia juga nggak punya kayaknya, Pak Ustadz. Udah saya cari namanya nggak juga ketemu-temu. Apa solusinya? Seandainya kita pernah minjem duit, maka seberapa kita pinjem masukkan kotak impak, Pak Ibu. Umpamanya minjem 500.000, masukkan kotak impak. Besok di akhirat ditagih, kamu dulu pernah utang sama aku belum bayar. Bayar sekarang. Santai bro, sudah aku masukkan kotak impak. Itu caranya, Pak Ibu. Kalau ada ngambil punya orang yang tanpa hak, tanpa izin, itu bilang, Pak Ibu. Contoh, tetangga punya mangga, asik aja macam mangga sendiri diambil. Tak ngomong-ngomong. Iya kalau orangnya ikhlas. Kalau orangnya nggak ikhlas, besok di akhirat so, Pak Ibu. Maka bilang, Bu, minta mangganya. Dulu sudah saya ambil, ikhlas nggak ikhlas, tolong ikhlaskan Bu ya. Udah diambil, udah dimakan. Mana lagi? Karena susah, Pak Ibu. Kalau nggak selesai di dunia, nyelesaikannya di akhirat.
Saya ketika baca hadis tentang zalim ini mikir juga Pak Ibu. Kalau cuma ngambil satu kurma, jarum jahit yang nggak dipulangkan, itu besok hisapnya berat. Apalagi kalau maling uang rakyat Bapak Ibu. Minta maaf sama satu orang satu RT aja berat. Apalagi minta maaf sama orang satu negara. Gimana coba besok Pak Ibu? Ya Allah Rabbi. Maka ada keluarga kita pesankan Bapak Ibu, jangan sampai ngambil hak orang lain. Apa sebabnya? Hisapnya susah. Mudah-mudahan kita hadir ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga kita bukan termasuk orang-orang yang zalim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.